Baiklah, pada siang hari ini kita akan membuka diskusi tentang zona ekonomi eksklusif, yaitu kasus Laut Natuna, yang dimana saya sendiri sebagai fasilitator dan pembicara satu adalah Muhammad Hanif Ramadan, pembicara dua adalah Tamara Triani, pembicara ketiga adalah Alifa Zahrani, dan pembicara keempat yaitu adalah Kiki Enggelam. Jadi untuk itu, baiklah kita akan memulai topik diskusi pada siang hari ini. Insiden masuknya kapal Tiongkok KM Kuaifei ke wilayah zona ekonomi eksklusif pada laut teritorial di Indonesia pada tanggal 19 Maret 2016 telah disikapi dengan cara yang berbeda. Ada yang memandang kejadian ini sebagai pelanggaran hak atas Indonesia terkait penangkapan ikan. Nah, pada yang sisi lain ada juga yang menganggap sebagai hak pelanggaran pada hak berdaulat dan kedaulatan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Tiongkok tentu tidak terlepas dari klaim sepihaknya terkait dengan Nine Dash Line yang jelas-jelas masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Tindakan Tiongkok tersebut dalam hukum internasional dikenal sebagai unilateral claim yang tidak serta-merta bisa mengikat dan memaksa negara lain untuk mengakuinya karena hukum internasional mengenal apa yang dikatakan sebagai first stand of urgency. Penolakan secara terus-menerus. Indonesia selalu melakukan pressure of objection sejak awal dan tidak bergeming dengan sikapnya sampai saat ini. Dalam pembelaannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kapal Tiongkok yang ditangkap oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan normal activity di wilayah tradisional fishing ground, yang artinya berada di ZEE Indonesia. Hal yang mengingatkan kita pada klaim historical title Tiongkok di Laut Cina Selatan. Beberapa catatan hukum terhadap tindakan sepihak Tiongkok yang disinyalir bukan pertama ini. Antara lain, klaim Tiongkok sama sekali tidak berdasar dalam hukum internasional. Hukum laut tidak mengenal traditional fishing ground, yang ada hanya traditional fishing right di wilayah perairan kepulauan, bukan di ZEE maupun laut teritorial, dan harus diatur melalui perjanjian antar negara. Dengan demikian, tidak satupun kapal asing bisa menangkap ikan di ZEE suatu negara tanpa ada izin dari negara pantainya. Dengan mengemukakan dalih di atas, terimplikasi bahwa Tiongkok tidak mengakui ZEE yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia telah mengklaim ZEE sejak UNCLOS 1983 melalui UU nomor 5 tahun 1983. Dan tidak pernah ada keberatan dari Tiongkok akan hal itu. Karena itu, berdasarkan hukum internasional, Tiongkok telah mengakui klaim Indonesia atas ZEE-nya. Tiongkok mengirimkan penjaga pantainya untuk menjaga kapal ikannya jauh keluar dari laut teritorial dan ZEE Tiongkok yang diukur dari mainland of China. Hal ini tentu dapat diartikan bahwa China menganggap perairan Natuna adalah daerah perairan di mana mereka memiliki yurisdiksi yang selama ini mereka cerminkan dalam klaim sepihak Nine Dash Line. Klaim sepihak Tiongkok terkait historical title di Laut Cina Selatan merupakan klaim absurd dan tidak memiliki alas hukum yang sah. Sejak awal berkembangnya hukum laut, jelas bahwa laut tidak ada yang memiliki. Lalu, lambat laun, negara mengklaim laut yang berbatasan dengan daratannya dengan alasan keamanan negara pantai atau national security. Dimulai dari hanya mengklaim laut teritorial hingga kemudian juga mengklaim zona tambahan, landas kontinen, dan ZEE. Mulai. Untuk menghadapi Tiongkok yang melakukan test the water kepada Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia, antara lain yaitu pertama menanggapi permasalahan ini bukan hanya sebagai sengketa terkait perikanan, tetapi lebih penting lagi sebagai permasalahan. Yang kedua, pelanggaran zona maritim, pelanggaran hak berdaulat, dan yang terakhir adalah berdaulatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan. Protes diplomatik yang harus terus-menerus dilakukan dengan keras dan berkesinambungan selama Tiongkok tetap bertahan dengan klaimnya. Jika memang Nine Dash Line Tiongkok bukan klaim wilayah, perlu adanya pernyataan secara tertulis
mengenai apa yang dimaksudkan oleh Tiongkok. Dengan itu, bahwa mereka mengakui ZEE Indonesia yang terkena link tersebut melakukan peaceful display of sovereignty di daerah Natuna dan daerah lain yang terhimpit oleh klaim Mendes Line. Dengan menghadirkan patroli berkesinambungan, pemantauan radar yang efektif dan berdaya jangkau tinggi, dan pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut di daerah terdekat. Sebagai peserta UNCLOS 1982, sejak 1996, Tiongkok harus bisa menghormati hak berdaulatan dan kedaulatan di Indonesia, terutama tentu tidak mengklaim zona maritim tanpa adanya alas hak yang sah sesuai hukum laut yang berlaku. Jika ingin berdaulat, di laut Indonesia harus bisa tegas terhadap semua pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat di lautnya, termasuk terhadap tindakan semena-mena Tiongkok. Itu